Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, amin, haleluya. Mazmur pasal 91 ayat 4. Di sana dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan kita pada kesempatan hari ini adalah dalam lindungan Allah. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, keadaan dunia ini tidak akan bertambah baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, masa yang sukar adalah masa keadaan yang sukar ditanggulangi lagi. Makanya saudara, kalau kita melihat di mana-mana dunia saja ini, saudara, memiliki badan-badan dunia. Tujuannya apa? Supaya bisa menyelesaikan masalah. Ya, seperti OKI, seperti PBB. Nah, saudara-saudara, tujuannya itu semua adalah supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah atau sekutu-sekutunya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tetapi saudara, tetap saja di mana-mana ada perang, ada perselisihan, dan yang banyak hal. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ini, bahkan jauh sebelum itu Daud juga sudah menubuatkan tantangan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh orang percaya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ini. Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Kejahatan di segala lini, kehidupan kian merajalela, dan ada banyak keluarga yang hancur, narkoba mengancam di segala tempat, pelecehan seksual, sudah berita-berita hoax, saling menuduh satu dengan yang lain, ya. Kepahitan dan kebencian dieksplor, ya, bencana alam, banjir bandang, ya, bahkan di mana-mana terjadi, menelan banyak korban terjadi di mana-mana, dan berbagai jenis penyakit, ya saudara, yang muncul, yang baru muncul. Ya saudara, ada virus TBC, ada virus yang kita sudah lewati, COVID-19. Mungkin ada lagi nanti, saudara-saudara, virus-virus lain yang akan datang. Yang terjadi di zaman sekarang ini, yang sudah jauh-jauh dari Alkitab menyatakan. Namun, Mazmur ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan kepada kita yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saudara, ya, Mazmur ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan kepada kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, ya, senantiasa hidup melekat. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia yang hidup menurut kehendak-Nya setiap hari. Bukan kehendaknya kita, tapi nya Allah. Ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan 2. Ya.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, saudara-saudara, kubu pertahanan kita adalah Allah yang kita percaya. Apa Allah kita? Kita punya Allah yang hidup. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan dia kirim roh penolong buat kita. Ada orang percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Allah lain. Dan tentu saja kita tidak sepakat dengan itu. Kita hanya fokus kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, yang maha tinggi menunjukkan bahwa ia jauh lebih besar daripada segala ancaman dan bahaya apapun yang sedang kita hadapi. Yang maha kuasa menekankan betapa dahsyat kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan musuh. Ya. Kalau kita membaca di dalam di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21 berkata, saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan meyakinkan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Dia selalu hadir dan menyertai kita dimanapun kita berada. Allahku mengungkapkan kebenaran bahwa Dia telah memilih untuk bergaul karib dengan orang-orang senantiasa mengandalkan Dia. Sekali lagi, Allah kita mengungkapkan kebenaran bahwa Dia telah memilih untuk bergaul karib dengan orang-orang yang senantiasa mengandalkannya. Allah menyatakan bahwa Dia akan bergaul dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan, yang karib dengan Dia. Dia rela. Karena itu jaminan Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh setiap orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel yang akan menyertai dalam segala aktivitas kita, segala kesibukan kita. Percayalah, engkau sebagai anak Tuhan, kalau engkau melekat kepada Dia, maka pernyataan Immanuel itu, Allah beserta dengan kita, akan menyertai kita. Tuhan Yesus tolong kita semua, dan kita tetap melekat, dan ada selalu mujizat Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.